Selamat datang di Sekolah Lentera Harapan Curug. Perkenalkan, saya Pinawati Kumala, guru prakarya SMP Lentera Harapan Curug. Selamat menyaksikan personal project SMP Lentera Harapan. Selama kurang lebih 1,5 tahun, SMP Lentera Harapan Curug menjalankan proses pembelajaran secara daring atau dari rumah. Belajar dari rumah menimbulkan banyak hal yang terus dibicarakan oleh para pelaku, pelajar, dan pendidik. Keterbatasan ruang, waktu, dan teknologi mempengaruhi para pendidik dan pelajar untuk menjalankan proses belajar mengajar secara efektif. Dari segi pelajar, merasakan kesulitan untuk memahami materi pembelajaran secara utuh. Sedangkan dari segi pengajar, sangat mempengaruhi metode pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, sehingga cenderung guru-guru menggunakan metode konvensional, khususnya dalam proses penilaian yang seharusnya menerapkan penilaian autentik. Kemudian bacaan ini membantu kalian menjawab clue-clue yang tadi Ibu berikan, ya. Dampak kronis dari penilaian konvensional pada pembelajaran jarak jauh berdasarkan pengalaman, anak-anak dengan mudah memanipulasi hasil belajar siswa sehingga tidak menggambarkan kemampuan para siswa ketika proses tanya jawab di dalam kegiatan sinkronus. Learning loss begitu nyata dan dekat dengan kondisi pelajar di masa pandemi. Salah satu cara untuk menangani learning loss adalah mengembalikan penilaian autentik yang disesuaikan di masa PTMT. Penilaian autentik mampu menilai secara utuh dan menyeluruh terhadap pemahaman siswa akan materi pembelajaran, sehingga hal ini dapat mendorong siswa mengembalikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sempat hilang. Pendidikan di masa pandemi diharapkan mengambil peran yang lebih dari sekedar mengajar dan mengelola pendidikan, tetapi juga mengubah pola belajar anak ke arah merdeka belajar dan internalisasi nilai-nilai pelajar Pancasila. Merebaknya pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang komunikatif, kolaboratif, kreatif, dan kritis. Sekolah Lentera Harapan Curug hadir untuk memperbaiki kualitas generasi penerus anak bangsa dengan melahirkan personal project pada pelajaran prakarya sebagai salah satu bentuk penilaian autentik. Diharapkan personal project dapat menangani learning loss melalui pembelajaran tatap muka terbatas. Personal project adalah salah satu bentuk merdeka belajar yang nyata di Sekolah Lentera Harapan Curug, di mana anak-anak diajak untuk mengenali potensi diri mereka dan mencoba mengembangkannya untuk menghasilkan satu karya yang akan bermanfaat dalam kehidupan manusia. Berikut adalah 5 tahapan pelaksanaan personal project yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Yang pertama adalah investigasi, kedua perencanaan, ketiga pelaksanaan, keempat refleksi, dan yang kelima adalah eksibisi. Bagian pertama, investigasi. Anak-anak akan menggali konsep dasar yang diperlukan untuk membuat proyek. Siswa tidak hanya sekedar mengikuti langkah-langkah, tapi nanti hasil akhirnya siswa akan mendapatkan aha moment dari apa yang sudah dikerjakannya. Bagian investigasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Dalam menentukan tujuan, yang bisa dilakukan oleh anak-anak adalah 3, mind map, menetapkan goals, dan juga SMART. Yang akan saya jelaskan adalah SMART goals. SMART goals terdiri dari spesifik, di mana anak-anak akan menentukan tujuan awal dari pembuatan proyek. Yang kedua adalah measurable, anak-anak akan membuat sendiri bukti bahwa produknya bisa diukur. Yang ketiga adalah achievable, yang keempat adalah realistic, artinya proyeknya realistis, bisa dikerjakan. Yang terakhir adalah time bound. Kemudian langkah kedua adalah memahami dasar berpikir atau yang disebut sebagai enduring understanding, sehingga pada akhirnya anak-anak bisa memahami untuk apa proyeknya, berguna untuk apa, ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak akan mengumpulkan resource atau keterampilan riset.
Di sini adalah pengetahuan awal mengaitkan dengan mata pelajaran lain selama pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan riset itu sendiri, di mana anak-anak akan browsing, mencari sumber-sumber yang diperlukan selama pembuatan proyek. Itu adalah bagian investigasi. Yang kedua adalah perencanaan, di mana yang pertama adalah adanya alat atau bahan atau step by step yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Yang kedua, anak-anak akan membuat rubrik sebagai alat ukur. Yang ketiga, anak-anak akan membuat timeline. Ya, kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Anak-anak akan menjalankan tahapan investigasi dan perencanaan. Apa yang sudah disusun akan dilakukan, akan dilaksanakan oleh para siswa. Oke, yang terakhir, anak-anak setelah produknya sudah jadi, anak-anak akan merefleksikan, menilai proyek sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di awal di bagian perencanaan. Kemudian anak-anak juga akan merefleksikan apa yang tercapai dan apa yang tidak tercapai. Kemudian merefleksikan pengetahuan baru apa yang sudah didapatkan selama personal project ini. Terakhir, adanya eksibisi di mana anak-anak akan mengomunikasikannya dalam bentuk laporan, dalam bentuk pameran, dalam bentuk buku, dalam bentuk presentasi. Proses pembelajaran di SMP Lentera Harapan Curug menggunakan model blended learning, sehingga pelaksanaan personal project dilakukan secara tatap muka terbatas dan daring selama kurang lebih 1 tahun ajaran. Pada saat pembelajaran tatap muka terbatas, guru menjelaskan di dalam kelas dengan media PowerPoint untuk mempermudah para siswa baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Selain itu, siswa yang datang ke sekolah juga dapat melakukan konsultasi secara langsung dengan guru mengenai proyek yang akan dikerjakannya. Pada saat kegiatan blended learning, para siswa belajar secara asinkronus mengerjakan secara mandiri progres pembuatan proyek dengan pantauan guru melalui media Microsoft OneNote. Terakhir, pembelajaran dilakukan secara online, yang mana guru secara sinkronus menjelaskan materi pembelajaran. Tidak hanya itu, kegiatan konsultasi dapat berjalan secara online. Selain itu, guru bidang studi meminta bantuan kepada seluruh guru SMP untuk bisa membimbing anak-anak. Harapannya, fasilitas yang telah diberikan dapat membantu anak-anak agar lebih terarah dan mendorong semangat anak-anak dalam menyelesaikan proyek. Hasil dari pelaksanaan personal project membawa dampak positif untuk para peserta didik. Terlihat pada saat proses pengerjaan, mereka sangat antusias dan tertantang untuk mengekspresikan lebih lagi bakat dan minat anak-anak. Di sisi lain, anak-anak juga belajar untuk mengomunikasikan apa yang sudah dikerjakannya kepada banyak orang yang telah mendaftar di acara eksibisi anak-anak secara virtual. Woi bro, woi, mana? Udah lu siapin kan? Ayo Ron, gue udah gak sabar nih, mau kaya. Yoi bro, kalem. Yuk masuk mobil gue dulu. Ingat kan, apa aja yang perlu lo siapin biar harta lo semakin melimpah. Pelaksanaan personal project masih memiliki beberapa hambatan yang dialami selama pelaksanaannya. Antara lain fasilitas seperti jaringan internet yang terkadang putus-putus. Sedangkan dari segi peserta didik, beberapa dari mereka masih perlu bimbingan dan motivasi dalam proses pengerjaannya. Beberapa dari peserta didik juga memerlukan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan diri ketika mengomunikasikan hasil proyek anak-anak dalam kegiatan virtual exhibition. Jadi tujuan saya membuat proyek ini, saya itu membuat puisi drama karena saya ingin memberikan penampilan saya yang terbaik dalam talenta saya, yaitu membaca puisi kepada penonton. TKWK saya adalah Wonderfully Made. Melihat hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran, pelaksanaan personal project harus bisa lebih dioptimalkan lagi.
mulai dari tahapan awal hingga akhir yaitu eksibisi dengan cara memberikan banyak waktu khususnya pada saat anak-anak mempersiapkan eksibisinya untuk melatih kemampuan komunikasi anak-anak pada saat anak-anak mempresentasikan hasil proyeknya.